Bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Ting, ning, 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 ning. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dengan NIM 240331134 dari program studi perbankan syariah. Halo teman-teman semua, selamat datang di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Fauzia dengan NIM 240311034 dari Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenali materi manajemen strategi. Selain itu, saya akan membawa teman-teman melihat suasana yang ada di kampus Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, sekaligus mengelilingi Kabupaten Sinjai dengan beberapa wisata yang ada. Sekarang saya sedang berada di kampus Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, tepatnya di gedung D lantai 7. Adapun materi yang pertama, definisi manajemen strategi. Definisi manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses menyeluruh dan berkelanjutan yang dilakukan oleh manajemen untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan strategi guna mencapai tujuan jangka panjang organisasi, serta mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah perubahan lingkungan internal dan eksternal. Poin kedua, pentingnya manajemen strategi dalam organisasi. Poin pertama, memberikan arahan dan tujuan yang jelas bagi organisasi melalui penetapan visi, misi, dan sasaran jangka panjang. Poin kedua, membantu organisasi menghadapi persaingan dengan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Poin ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja melalui pengalokasian sumber daya yang tepat. Poin keempat, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Poin kelima, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan agar selaras dengan tujuan organisasi. Poin keenam, mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Poin ketujuh, mengurangi risiko dan ketidakpastian melalui perencanaan yang matang. Poin kedelapan, menjamin keberlangsungan dan pertumbuhan organisasi dalam jangka panjang. Sekarang saya sedang berada di gedung B lantai 2 Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai. Adapun materi yang kedua, proses manajemen strategi. Poin pertama, analisis lingkungan eksternal dan internal. Tahap awal ini bertujuan mengidentifikasi kondisi organisasi. Analisis eksternal menilai peluang dan ancaman dari luar, seperti persaingan, ekonomi, teknologi, dan regulasi. Sedangkan analisis internal menilai kekuatan dan kelemahan organisasi, sumber daya,
kemampuan, dan kinerja. Tahap ini sering dirangkum dalam analisis SWOT. Poin kedua, menetapkan visi, misi, dan tujuan. Visi menggambarkan arah dan cita-cita jangka panjang organisasi. Misi menjelaskan alasan keberadaan serta peran organisasi. Sedangkan tujuan menetapkan target yang ingin dicapai secara spesifik dan terukur. Poin ketiga, formulasi atau populasi strategi. Pada tahap ini, organisasi merumuskan strategi yang paling tepat berdasarkan hasil analisis lingkungan dan tujuan yang telah ditetapkan. Strategi dapat berupa strategi tingkat korporasi, bisnis, maupun fungsional. Poin keempat, implementasi strategi. Strategi yang telah dirumuskan kemudian dijalankan melalui pengalokasian sumber daya, penyesuaian struktur organisasi, penetapan kebijakan, serta pelaksanaan program dan aktivitas kerja. Poin kelima, evaluasi dan pengendalian strategi. Tahap akhir bertujuan menilai keberhasilan implementasi strategi dengan membandingkan hasil aktual dan rencana. Jika terdapat penyimpangan, organisasi melakukan tindakan korektif agar tujuan strategi tetap tercapai. Nah, teman-teman, kita sekarang berada di Taman Purbakala Batu pakai Gojek. Tempat ini diam, namun menyimpan banyak cerita. Taman Purbakala Batu pakai Gojek Sinjai. Sekarang saya sedang berada di ikon paling bersejarah di Kabupaten Sinjai. Langsung. Materi yang ketiga, analisis SWOT dan analisis pastel. Analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal organisasi. Yang pertama, kekuatan, yaitu keunggulan internal yang dimiliki organisasi seperti sumber daya, kompetensi, atau reputasi. Yang kedua, kelemahan, yaitu keterbatasan atau kekurangan internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Yang ketiga, peluang, yaitu faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Yang keempat, ancaman, faktor eksternal yang berpotensi mengganggu kinerja dan keberlangsungan organisasi. Analisis ini membantu organisasi memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Selanjutnya kita masuk di analisis pastel. Analisis pastel merupakan alat yang digunakan untuk memahami faktor-faktor eksternal yang memengaruhi lingkungan bisnis, yang terdiri dari aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan makro yang berdampak pada strategi bisnis.
kita masuk di materi keempat, strategi generik dan strategi pertumbuhan. Strategi generik atau biasa disebut dengan biaya rendah atau biaya fokus. Strategi generik bertujuan menciptakan keunggulan bersaing yang jelas dibandingkan pesaing, antara lain yang pertama, strategi biaya rendah atau biasa disebut dengan cost leadership, yaitu perusahaan berupaya menjadi produsen dengan biaya paling efisien sehingga dapat menawarkan harga lebih rendah kepada konsumen tanpa mengurangi kualitas utama. Yang kedua, strategi fokus atau biasa disebut dengan fokus strategi, yaitu perusahaan memusatkan perhatian pada segmen pasar tertentu dengan kebutuhan khusus, baik melalui biaya rendah maupun diferensiasi produk. Poin kedua, strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan digunakan untuk memperluas skala dan jangkauan bisnis perusahaan. Bentuknya antara lain peningkatan penjualan produk yang ada, pengembangan produk baru, perluasan pasar, serta kerjasama atau akuisisi dengan perusahaan lain. Strategi ini bertujuan meningkatkan pendapatan, pangsa pasar, dan daya saing jangka panjang. Sebelum kita lanjut di materi selanjutnya, saya akan membawa teman-teman semua berkeliling di kota Sinjai.
kita rasa.
Kita masuk di materi yang kelima, struktur organisasi dan sistem manajemen. Struktur organisasi atau implementasi strategi adalah proses operasionalisasi strategi yang telah dirumuskan menjadi aktivitas, kebijakan, dan praktek sehari-hari dalam organisasi. Yang kedua, sistem manajemen adalah kombinasi metodologi, prosedur, dan mekanisme pengendalian yang memungkinkan organisasi menjalankan strategi dengan efektif dan konsisten. Poin ketiga, kepemimpinan dan wilayah organisasi. Kepemimpinan berperan sebagai motor penggerak utama dalam implementasi strategi. Pemimpin yang efektif mampu mengintegrasikan struktur dan sistem menjadi kekuatan bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Mari kemari yo ayo ke Sinjai, segala destinasi wisata yang alami, bumi penderita kita sejati. Ayo ke Sinjai semua ada di sini. Gugusan Pulau Sembilan, kokohnya benteng, balang nipah, budaya merimpah salo, pesta adat di Karampuang, tingginya Bukit Gojeng, air terjun Pincuni, berbaris mangrove di tongke-tongke, indah pulau Larea-rea, ada taman hutan rayanya, semua ada di sini. Ajak semua ke sini, kota cinta yang selalu dinanti. Ayo semua, ayo ke Sinjai. Mari kemari yo ayo ke Sinjai, segala destinasi wisata yang alami, bumi penderita kita sejati. Ayo ke Sinjai semua ada di sini. Gugusan Pulau Sembilan, kokoh. Di dapat tolong ko. Aja bako. Kita masuk di definisi pengukuran kinerja. Kinerja performance adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang bertentangan dalam strategi planning suatu organisasi dari Muhammad Mahsum 2009. Poin kedua, analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja aktual. Hasil analisis ini menunjukkan area yang perlu diperbaiki. Poin ketiga, tindakan korektif. Tindakan korektif dilakukan untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi seperti penyesuaian strategi, perbaikan proses kerja, atau pengalokasian ulang sumber daya.
Kita masuk di materi ke-7, poin pertama, pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko merupakan proses lanjutan setelah identifikasi dan analisis risiko, di mana organisasi mulai merancang dan menerapkan strategi untuk mengatasi risiko yang telah diprioritaskan. Analisis risiko ini dilakukan untuk menilai tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Tahap ini membantu menentukan prioritas risiko yang perlu ditangani terlebih dahulu. Selanjutnya, identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah tahap fundamental dalam proses manajemen risiko yang memiliki fungsi sebagai fondasi untuk langkah-langkah selanjutnya, seperti analisis dan pengendalian risiko.
Baik teman-teman, kita lanjut di materi ke-8. Dampak teknologi digital dan strategi digital. Dampak teknologi digital pada strategi bisnis. Teknologi digital mengubah cara perusahaan beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan bersaing di pasar. Digitalisasi mendorong efisiensi proses, inovasi produk dan layanan, serta pengambilan keputusan berbasis data. Perusahaan dituntut lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi. Poin kedua, strategi digital, e-bisnis dan e-commerce. Strategi digital mencangkup penerapan e-bisnis, yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam seluruh proses bisnis, serta e-commerce, yaitu kegiatan jual beli produk dan jasa melalui platform online. Strategi ini bertujuan memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kenyamanan pelanggan, dan menciptakan nilai tambahan bagi perusahaan. Selain kita dapat berbelanja di pasar, dengan menggunakan e-commerce, kita juga dapat membeli di rumah saja dengan pesan online. Kita masuk di materi ke-9, karakteristik organisasi non-profit dan strategi organisasi non-profit. Poin pertama yaitu karakteristik organisasi non-profit. Manajemen strategi dalam organisasi non-profit merupakan proses yang krusial untuk mengembangkan tujuan, rencana strategi, dan pengalokasian sumber daya secara efektif guna memastikan keberlangsungan dan pencapaian misi sosial organisasi. Organisasi non-profit memiliki karakteristik khusus karena tidak berorientasi pada keuntungan materi, melainkan berfokus pada pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan masyarakat. Selanjutnya kita masuk di poin strategi dalam organisasi non-profit. Strategi dalam organisasi non-profit diarahkan pada efektivitas program, efisiensi penggunaan sumber daya, serta keberlanjutan organisasi. Penyusunan strategi menekankan kesesuaian dengan visi dan misi, pengelolaan relasi dengan pemangku kepentingan, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain itu, strategi dalam organisasi non-profit memiliki 3 tahap. Yang pertama, tahap analisis strategi. Tahap analisis strategi ini melakukan analisis SWOT untuk mengenali kekuatan, kelemahan, dan ancaman baik dari internal maupun lingkungan eksternal. Hal ini sangat penting untuk memahami kondisi organisasi dalam konteks sosial ekonomi di sekitarnya. Sutomo 2007. Tahap yang kedua itu ada formulasi strategi. Formulasi strategi ini menyusun pernyataan misi, visi, dan nilai organisasi yang jelas. Selain itu berfokus pada pemilihan strategi yang selaras dengan tujuan sosial dan budaya organisasi. Strategi harus realistis dan sesuai dengan kapasitas sumber daya ONP Umar 2021. Adapun tahap strategi dalam organisasi non-profit yang terakhir yaitu tahap implementasi strategi, melaksanakan strategi dengan pengelolaan sumber daya secara efektif dan koordinasi internal yang baik. Pengembangan kapasitas SDM dan monitoring berskala sangat diperlukan untuk memastikan strategi berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.
Selain 3 tahap tadi, terdapat 2 tahap lagi, yaitu tahap evaluasi dan pengendalian. Dengan ini melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian tujuan dan efektivitas strategi. Organisasi harus siap melakukan perubahan strategi bila diperlukan demi mempertahankan relevansi dan keberlanjutan. Dari Umar 2021. Tahap kelima, tahap kemandirian pembiayaan. Salah satu fokus penting adalah strategi penggalangan dana dan diverifikasi sumber pendanaan untuk memastikan kemandirian organisasi. Selain itu, terdapat juga perbedaan manajemen strategi, organisasi profit, dan non-profit. Yang pertama, orientasi tujuan ONP lebih pada pelayanan masyarakat dibandingkan orientasi laba organisasi profit. ONP harus lebih memperhatikan akuntabilitas sosial dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Poin ketiga, kebijakan dan strategi ONP lebih banyak mengandung aspek sosial dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi, kita bisa membedakan yang mana manajemen strategi organisasi profit dan manajemen strategi organisasi non-profit. Dilihat dari tujuan, ONP, dan kebijakan strategi pada masing-masing organisasi yang ada. Blue, green, red to keep me out. I win. There's things I wanna say to you, but I'll just let you live. But if you hold the hurt in me, it'll be Let's
kita masuk di materi ke-10. Struktur implementasi dalam organisasi dan strategi dalam organisasi. Struktur organisasi dalam implementasi strategi. Struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal yang mengatur pembagian tugas, pelimpahan wewenang, serta jalur komunikasi dan pelaporan. Struktur ini menjadi landasan agar implementasi strategi dapat berjalan sistematis dan terkoordinasi. Selanjutnya, strategi dalam organisasi publik. Strategi dalam organisasi publik difokuskan pada peningkatan kerja pelayanan, efisiensi penggunaan anggaran, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Penyusunan strategi harus selaras dengan kebijakan pemerintah, visi pembangunan, dan prinsip tata kelola yang baik atau good governance. Baik, selanjutnya kita masuk di materi ke-11, yaitu tantangan manajemen strategi dan peluang manajemen strategi. Poin pertama, tantangan manajemen strategi. Tantangan utama meliputi perubahan lingkungan yang cepat, ketidakpastian ekonomi, persaingan yang semakin ketat, keterbatasan sumber daya, serta resistensi terhadap perubahan dalam organisasi. Selain itu, perkembangan teknologi dan regulasi yang dinamis menuntut organisasi untuk terus menyesuaikan strateginya. Poin kedua, peluang manajemen strategi. Di sisi lain, manajemen strategi yang membuka peluang bagi organisasi untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan keunggulan bersaing. Pemanfaatan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta kemampuan membaca peluang pasar dan kebutuhan masyarakat yang memungkinkan organisasi tumbuh dan berkelanjutan sesuai dengan strategi di awal. Oke, baik teman-teman, kita masuk di materi ke-12, glosarium manajemen strategi. Glosarium manajemen strategi. Yang pertama, implementasi strategi, yaitu pelaksanaan strategi dalam kegiatan nyata. Yang kedua, evaluasi strategi, yaitu
penilaian hasil dari strategi yang dijalankan. Poin ketiga, pengendalian strategi adalah upaya memastikan strategi berjalan sesuai rencana. Poin keempat, keunggulan bersaing, kelebihan organisasi dibanding pesaing. Yang kelima, strategi biaya rendah, yaitu penawaran produk dengan harga murah melalui efisien. Poin keenam, strategi fokus adalah melayani segmen pasar tertentu secara khusus. Poin terakhir, manajemen risiko dengan cara pengelolaan kemungkinan masalah yang dapat terjadi. Selanjutnya kita masuk di materi ke-13, biografi manajemen strategi. Biografi manajemen strategi. Materi ini merupakan materi terakhir dari beberapa materi sebelumnya. Adapun biografi manajemen strategi yaitu yang pertama, Murhadi Werner Ria, Manajemen Strategi Universitas Surabaya 2024 dengan buku Mengintegrasikan Isu Global, Etika dan Keberlangsungan dalam Strategi Bisnis dan Korporasi. Yang kedua, Marda Tila'a 2024. Buku ini ajaran manajemen strategi, yaitu membangun keunggulan kompetitif di era digital. Pekanbaru UIR Press ISBN 978 datar 623 datar 8687 datar 20 datar 6. Yang ketiga, Watur SR dan Palangda L 2024. Yang keempat, buku referensi manajemen strategi Jakarta Minhaj Pustaka. Yang kelima, Sumarsit SE dengan buku Manajemen Strategi, Pendekatan Secara Teori dan Kajian Kasus, Bogor Mitra Wacana Media. Yang keenam yaitu Nuzleha N. Ahiruddin A. dengan buku Ajaran Manajemen Strategi 2023, Purbalingga, CV Aureka Media Aksar ISBN. Yang ketujuh, Hakim L 2025, Manajemen Strategi di era FUCA, Yogyakarta, Depastron. Mari kemari yo ayo ke Sinjai, segala destinasi wisata yang alami. Bumi penderita kita sejati, ayo ke Sinjai semua ada di sini. Gugusan pulau sembilan, kokohnya benteng, balang nipah, budaya merimpah salo. Pesta adat di Karampuang, tingginya bukit Gojeng, air terjun Pincuni, berbaris mangrove di tongke-tongke, indah pulau Larea-rea, ada taman hutan rayanya, semua ada di sini. Ajak semua ke sini, kota cinta yang selalu dinanti. Ayo semua, ayo ke Sinjai. Kita beralih yang paling terakhir, yaitu kesimpulan. Manajemen strategi merupakan proses terpadu yang membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan. Proses ini mencangkup analisis lingkungan, perumusan dan implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian.
dengan pendukungan kepemimpinan struktur dan manajemen risiko dan pemanfaatan teknologi. Organisasi mampu menghadapi tantangan pemanfaatan peluang dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Baik teman-teman, jadi itulah tadi materi manajemen strategi yang dapat saya sampaikan. Selain kita dapat ilmunya, kita juga dapat mengelilingi kota Kabupaten Sinjai dengan beberapa destinasi wisata yang ada. Dari destinasi wisata yang teman-teman lihat di video sebelumnya, ada satu destinasi wisata yang belum saya perlihatkan. Saya akan perlihatkan di akhir video. Sebelum saya perlihatkan, saya akan mengakhiri materi kali ini. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas telah menyimak video ini dengan mendapatkan ilmu dan mendapatkan juga wawasan tentang destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sinjai. Sekian dari saya. Terima kasih. See you.